Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatilah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wal tabi'in wal Sultan Abdul Qadirun Sultan Abdul Qadir bin Abdul Rahman wa man dufina hawalaihi min amwatil muslimin muslimat syanahul kamtillati syanahul hadratu sayyidina Nabi Abdul Hamid Nawi Jalil Kasa Abu Nawi Yusrun Nawi Hasan Nawi Imam Zubair wa musannif al khairat Abi Abdul Majazili rahmatullah ta'ala alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Agung, jamaah salat subuh Masjid Agung yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini mari kita lengkapi ibadah kita setelah kita sholat subuh berjamaah. Sampona sholat subuh berjamaah kita ngaji bersama. Juga cak lepah niat iktikaf. Niat kaula itikaf nang masjid kadito karena Allah Ta'ala, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Muka-muka setuju terima ban Allah, muka-muka oleh ridha Allah, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makin kita di bulan Ramadan ada pada level yang ketiga, yaitu setelah kita melewati rahmatun, maghfiratun, dan juga yang terakhir adalah itqun minan nar. Ngereng kita menjadi orang yang husnul khatimah. Kalau kadang-kadang neng awal Ramadan, khususnya di bulan
Ramadan bagian 10 pertama biasanya semu kenceng kangkui ngelakoni ibadah, khususnya tarawih, khususnya membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kadang-kadang menabi ampun semua akhir jamaah tarawih mulai mengurang karena ampun rasa males, ampun mulai tumbuh. Padahal penentuan kita husnul khatimah atau tidak itu adalah di 10 terakhir. Apa husnul khatimah kita di dalam bulan Ramadan ini apa tidak? Kalau di bulan Ramadan bagian yang terakhir ternyata semakin jarang sholat tarawih, berarti su'ul khatimah atau bercoba di budina. Bonus yang paling agung adalah yang terakhir. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga adalah itqun, pembebasan dari neraka. Jadi Nabi kita semakin akhir ini semakin meningkatkan, berarti akan dapat bonus itqun minan nar. Akan mendapat bonus, mendapat bebas dari neraka. Artinya Allah Ta'ala bebasaki. Orang yang sudah dicap masuk neraka bisa gagal. Apa? Karena yang 10 terakhir sajan kenceng ngelakoni ibadah, sajan kenceng bergiat ngelakoni sholat tarawih, khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Karena kita maklumi tanggal ganjil itu adalah dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Cuman kita tidak tahu kapan terjadinya. Yang jelas tanggal ganjil itu adalah seampun edebuaki sareng para ulama. Meskipun para ulama itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, sehingga in dalam mengatakan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu adalah tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, karena memang berdasarkan pengalaman pribadinya. Ibnu Abbas adabu Lailatul Qadar itu adalah tanggal 17. Tanggal malam 17 itu adalah pendapat daripada Ibnu Abbas. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala witrun yuhibbul witrah. Allah Ta'ala itu ganjil, yaitu satu. Bada Allah Ta'ala senang dekat bitongan yang ganjil. Wa habbul a'dad ilallahi Ta'ala as-sab'ah. Bitongan sepaling ika senang iban Allah Ta'ala adalah 7. Jadi bitongan petok ini sering dipakai oleh Allah Ta'ala dalam menciptakan dunia ini, dalam membuat aturan-aturan. Contohnya lapisan langit bumi itu adalah 7 petok lapis. Dan juga termasuk bitongan 1 pekan adalah petok. Jadi mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu cak saminggu menabi petongare. Menabi kita tawaf nang Baitullah, ngelakoni umrah atau haji, tawaf umrah atau tawaf haji atau tawaf sunat. Ini sebanyak 7 kali putaran. Panjenengan atau nang Baitullah, baik itu tawaf wajib, artinya tawaf rukun atau tawaf sunat, ini kejumlahnya peto. Kemudian katanya Ibnu Abbas dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lafal lailatul qadri hurufnya monitoles kala bentolesan Arab ada 9 huruf. Lailatul Qadri, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Jumlahnya 9. Kemudian kalimat itu
Lailatul Qadri diulang 3 kali. Berarti sanga kali telok. Sanga kali telok jumlahnya 7 ekor. Jadi serba 7, dan yang memastikan tanggal 27 adalah karena lafal Lailatul Qadri itu monitoles ngakui Arab ini kejumlahnya sanga. Pas dalam surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr, nika diulang 3 kali. Sehingga Ibnu Abbas memastikan tanggal 7 ekor, karena dengan narasi-narasi sikile, dengan pandangan-pandangan yang tadi itu versi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nika ahli tafsir. Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar. Nika semuanya sahabat Rasulullah yang memang mempunyai keistimewaan pakar dalam ilmu Al-Quran, termasuk Ibnu Abbas. Sehingga menafsiri inna anzalnahu berkaitan kalaban Lailatul Qadar tadi. Kemudian menurut Imam Ghazali itu untuk tahun ini adalah malam segemi. Malam artinya hari ini. Hari ini artinya malam ini. Dan Lailatul Qadar kadito keutamaannya kita memperbanyak ibadah, beni cuman malam atau bukan di malam hari saja, siang harinya juga. Jadi umpaman makin tanggal ganjil kan, jadi kita malam harinya kita tingkatkan, paling tidak apa yang akan kita baca artinya ditambah, atau apa sholat apa yang akan kita lakukan. Kemudian juga siang harinya juga seperti itu. Jadi tanggal segami malam Ramadan, makin siang harinya juga diusahakan punya rutinitas yang bersifat ibadah melebihi dari waktu yang lain. Sehingga kan ulama mempunyai memberi pengumuman tentang tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Kalau pagi mataharinya lok pate bersinar, karena kala ada kasinar malaikat setoron oga toron, sehingga sinar matahari tak pada ben panasah seperti biasanya. Kalau kita menjumpai pagi hari seperti itu, berarti neng hari gineka kita juga memperbanyak ibadah. Jadi bukan sia-sia kita mengetahui waktu itu. Kemudian juga ulama-ulama yang lain juga mempunyai kriteria yang lain tentunya. Yang jelas seperti Imam Syafi'i mengatakan tanggal 21 atau 23. Kita orang awam yang masih belum bisa mengetahui betul-betul tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu, yang penting kita betul-betul meningkatkan, khususnya 10 terakhir, khusus lagi tanggal ganjil, karena barangkali itu adalah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan ini adalah bonus khusus bagi umat Rasulullah, bonus khusus deka gulabi panjenengan sebagai santri Rasulullah, sebagai murid Rasulullah. Karena memang umat Rasulullah kadito banyak bonus saestona, meskipun umurnya tidak seberapa dibandingkan orang-orang setapongkor yang dulu, tapi nilai ibadahnya mayoritas sama dengan mereka. Umur mereka orang-orang dulu sampai 200, bahkan kalau nabi-nabi itu sampai 500 tahun. Banyak yang umur seperti itu. Umat Rasulullah hanya sebatas maksimal 70. Jadi Nabi ampun petong polo, gila siap-siap. Kita siap-siap.
Meskipun semestinya tidak harus 70 kita meninggal dunia. Terserah takdir kita, terserah malaikat maut akan mengambil nyawa kita kapan. Apakah mun ampun umur dewasa atau masih umur muda dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bonus umat Rasulullah termasuk Lailatul Qadar itu adalah kesempatan bagi kita yang umurnya hanya sabitak atau betong bolo, menabi pas kebetulan di malam Lailatul Qadar, pas kebetulan ngelakoni ibadah, maka panjenengan pada ben ngelakoni ibadah selama belum polo telok tahun lebih 4 bulan setiap hari 24 jam. Padahal umur panjang hanya 50 70. Tapi kebetulan pada saat itu kita di tanggal ganjil khususnya ngelakoni sholat atau baca Al-Quran, maka panjenengan pada ben ngelakoni ibadah sebanyak belum polo telok tahun lebih 4 bulan. Kelakoni ibadah na 4 jam. Berarti umur kita bukan hanya 50 ternyata. Ibadah murninya belum polo telok tahun. Ibadah murni ini. Berarti deki tambah umur panjenengan berempat petong polo. Belum polo telok tahun sampai petong polo. Berarti umur panjenengan lumayan banyak. Karena apa? Karena kebetulan Lailatul Qadar ada di bagian kita lah. Ada napa? Kita kebetulan ngelakoni ibadah. Nikah kehebatan umat Rasulullah. Memang umur papanda ban Allah Ta'ala, tapi ibadahnya tak kalah dengan orang-orang terdahulu. Tak kalah. Salat, contohnya salat kita yang wajib hanya 5, cuman senilai 50. Menabi dimin umat-umat terdahulu asolat seket kali sepaling punten paling titik. Kencerna pada ben umat Rasulullah, artinya gue lebih panjenengan. Meskipun kita hanya ngalakoni lemak bekto sewajib. Pas kita tambahi sarang panjenengan pada qobliyah, pada ba'diyah, pada kemudian duha, pada tahajud, pada tasbih, pada witir, tarawih dan sebagainya. Berarti kencerna banyak kencerna. Sebab kan selemak bekto baik nikah ampun setara dengan 50. Itu kehebatannya. Makanya umat Rasulullah masuk ke ada swarga. Karena kencerna meskipun umur titik banyak etempeng umat-umat terdahulu. Umurnya memang sedikit, tapi beda bekto-bekto khusus ban Allah Ta'ala memang paket khusus sehingga kita bisa seumur banyak. Artinya bisa naba umur meskipun titik seakan-akan pada ban umur banyak. Karena beda situng bektoh yang memang dikemas oleh Allah supaya nyapok dekat umat-umat terdahulu. Leneng situng kitab ini kayak jelas lagi. Pasera orang pada tanggal-tanggal ganjil khususnya. Kemudian orang tadi, orang gila mau kalimat la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'ih wa rabbil arsyil azim 3 kali. Nika dihubun nengka dito kana kamisliman adraka lailatul qadri. Maka orang gila semacam kalimat 3 kali gila nikah neng malam tanggal ganjil pada ben kautamana ngalakoni ibadah dan kebetulan apereun ben Lailatul Qadar. Lah ini kan bonus lain berarti. Jadi menabi kita orang awam, kita orang yang sangat jauh dengan Allah, kita masih belum bisa mengira-ngirakan kapan Lailatul Qadar. Setiap ganjil kita baca ini saja. Jadi mau nikah, maka kita kalau membaca ini maka bisa dipastikan
ibadah kita senilai belum polo telok tahun lebih 4 bulan. Artinya khairun min alfi syahrin. Lebih bagus etebeng 1000 bulan. Bacanya adalah la ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Titik bacanya. 3 kali. Ai man qala dzalika fi lailatin yadhunnuha lailatul qadri wa lam takun lailatul qadri wa amila fiha amalan salihan fa innahu yakunu amaluhu fihi ka'amali misli dzalika fi lailatul qadri. Barang siapa yang membaca bacaan tadi di salah satu malam di bulan Ramadan di 10 terakhir, dan orang gelek mengira malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kita mempunyai sangkaan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sangkaan kita apa? Tanggal ganjil. Kalau sudah tanggal ganjil kita kan andi sangkaan pola satiyah Lailatul Qadar. Pas panjenengan maca kalimat gelek walam takun lailatul qadri, ternyata kenyataannya bukan. Cuman jenengan mengira-ngira saja. Kenyataannya bukan. Bagaimana? Wa amila fiha amalan salihan. Dan malam itu jenengan melakukan ibadah. Dia melakukan ibadah malam itu. Fa innahu yakunu amaluhu fihi ka'amali misli dzalika fi lailatul qadri. Maka ibadah jenengan yang dilakukan pada malam itu, yang jenengan mengira Lailatul Qadar, yang jenengan membaca kalimat-kalimat tauhid tadi, maka disamakan ka'amali misli dzalika fi Lailatul Qadri, sama dengan amalan yang betul-betul Lailatul Qadar. Makanya ini adalah amalan setiap tanggal ganjil saja. Dan juga amalan kita setiap tanggal ganjil sebagaimana se'edebuaki sareng Kanjeng Nabi. Daka Sayyidah Aisyah adebuaki, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini adalah amalan setiap tanggal ganjil panjenengan. Nika seampun saranaki sareng Kanjeng Nabi dika Sayyidah Aisyah seampona mereksa nida Kanjeng Nabi. Rasulullah gimana, apa bacaan kalau umpamanya memang kebetulan Lailatul Qadar, apa akan yang saya baca? Jadi katanya Rasulullah, bacalah tadi Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang sering kita baca setelah sholat witir. Ini adalah amalan setiap tanggal ganjil. Dan ditambah yang tadi itu, ditambah segala saya baca lagi, mungkin deki pada videona di YouTube nih kan. Bacanya bagaimana? La ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Baca 3 kali setiap kita tanggal ganjil di dalam bulan Ramadan 10 terakhir. Insyaallah katanya tadi amal yang kita lakukan malam itu pada ben Allah Ta'ala pada ben Lailatul Qadar ongku. Ini bonus dari Allah Ta'ala bagi umat Rasulullah. Umat Kanjeng Nabi ini ke bonus banyak. Seperti saya bagi sareng Nabi Adam boleh. Nabi Adam ada bu. Umat Kanjeng Nabi dia hebat. Iri beri ban Allah Ta'ala. Saya tak pernah iri beri dekat orang lain. Contohnya apa? Nabi Adam menceritakan tentang kasusnya sendiri. Nabi Adam katanya Nabi Adam, engkau andi salah dekat Allah Ta'ala. Tang tobat etrema tepak bedeneng Mekah. Saya terima umat Kanjeng Nabi andi salah atau pengelakon itu sah di Bangkalan
pas atau pada Allah ning bangkalan iterema kieu ban Allah taala. Iterema tak kutu intar ke Mekah. Minta sapor da Allah taala nang bangkalan iterema. Nika dapun Nabi Adam, hebat ongku mun umat Kanjeng Nabi. Nomor 2, engkau andi salah ke Allah taala. Pada saat engkau andi salah tang kelampi rapi ban genteng. Pada saat engkau andi salah dek Allah taala locot kapi, abuka kapi tang kelampi. Elang kapi nih artinya Nabi Adam pahlato anu kasar tanggi pas bengkang. Elang saja magelampi. Nih kamu lambat ngelakuin dosa seperti itu. Mun mangken umpama nang tempat-tempat remang-remang ngelakuin dosa, paha bengkang ongku ada reng banyak reng bengkang. Yang ontong ngateng ge ontong mangken umat Kanjeng Nabi tay pesen nikah. Jaanon pas langsung banyak orang yang bengkang. Orang ngicok sapeng langsung elang kelampina. Langsung bengkang. Orang arasanan, tahu saya jauh arasanan. Bada kelompok mana bada 10 orang wah arasanan orang. Langsung abengkang kepi. Elang kepi. Kenapa? Ngelakon itu sah. Napa tulisan arasanan? Langsung elang kepi. Ini kata Nabi Adam. Umat Kanjeng Nabi ngelakon itu sapakun kelampina saja rapi. Saja kelampina jan ganteng. Padahal menengkok lambat langsung elang. Nomor 3 dapun Nabi Adam. Sengkok andi salah dak Allah taala langsung engkau pesah ben bini. Ben Siti Hawa langsung elang kan, langsung apesah. Siti Hawa buru ke timur, Nabi Adam buru ke barat. Artinya ben Allah taala pangalto pesah lagi bini. Mumpah mangken pangalagon itu sang laki bini palayan pada meruwet panjenengan. Jajak gila arasanan langsung bini ni pailang. Pada waktu ketemu panjenengan, benih cuman bini nak deki, anak kal elang dia, komboya elang dia, manton elang dia. Tapi itu mungkin mana elang kapi. Nah itu hebatnya umatnya Rasulullah seperti itu. Artinya meskipun andi itu sadak Allah Taala, kita orang ban Allah Taala, iberi kesempatan kangkui minta sepora. Iberi kesempatan kangkui minta sepora dak Allah Taala. Nah, ini adalah hal-hal yang memang menunjukkan kehebatan Rasulullah seperti Sayyidah Buaki gila tentang sholat didik yang kejarna banyak, tentang ada malam khusus yaitu Lailatul Qadar kelakuan didik tapi kejarna banyak, dan banyak yang lagi yang hal-hal yang lain seperti yang disebutkan tadi. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Mungkin ada pertanyaan ya Tare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Sama-sama berarti turunnya Al-Quran, yang mana yang benar? Perbedaan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Memang ulama ini artinya ahli tafsir tentang Lailatul Qadar saja berbeda-beda. Cuman yang banyak mengatakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 10 terakhir. Meskipun ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu turunnya kan yang pertama ini. Dan yang turun yang turun itu bukan hanya 1 kali 2 kali kan. Selama 22 tahun mungkin ya punya Al-Quran. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar bukan hanya di bulan Ramadan. Karena apa? Turunnya Al-Quran itu bukan hanya bulan Ramadan. Ini kalau melihat dari inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi turunnya Al-Quran itu kan bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain ada terjadi seperti itu. Cuman ulama yang
yang banyak lah, yang mayoritas lah, itu mengatakan memang Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan turunnya Al-Quran untuk yang pertama adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Makanya karena kita sebagai manusia itu tidak semampu Allah di dalam menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran kan turunnya Al-Quran tanggal 17 karena digabungkan antara ayat ke ayat sehingga menyimpulkan ini adalah tanggal 17. Kemudian yang mengatakan itu adalah 10 terakhir juga ini adalah berdasarkan dengan perpaduan antara ayat satu dengan yang lain, sehingga sebagian ulama tadi mengatakan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 terakhir. Jadi pada sebagian ulama ada Bu, Lailatul Qadar itu setiap bulan ada. Pada ada buaki dalam bulan Ramadan itu penuh. Artinya maksudnya penuh bukan hanya 10 terakhir. 10 pertama, 10 kedua, kebetulan adalah nuzulul Quran adalah 10 kedua kan. Bisa saja Lailatul Qadar itu. Kemudian juga 10 terakhir. Jadi intinya kita mana kita orang awam, kita orang kecil, kita orang yang anggaplah masih ada jarak jauh dengan Allah, di bulan Ramadan itu betul-betul kita gunakan ibadah, khususnya yang 10 terakhir. Sehingga kita mengikuti ulama-ulama itu diambil semua. Artinya di bulan Ramadan bukan hanya 10 terakhir kita memaksimalkan ibadah. Tentu dari tanggal 1 Ramadan sampai terakhir kita usahaki kangkui meningkatkan ibadah tadi. Nika mungkin sekali itu yang saya jelaskan tentang itu. Mungkin yang lain. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bila ampun terangake santai. Bahwa tanda-tanda untuk turunnya Lailatul Qadar itu yang diberi oleh banyak, tapi kadang itu ada hari, pagi, hari cerah dan tidak. Juga malam pun ada cerah. Kenapa kadang itu bisa berubah dengan Gusti Allah? Tanda-tanda kadang itu bisa hujan atau bagaimana. Jadi nomor dua, dalam turunnya Lailatul Qadar itu kenapa satu malam penuh atau hanya waktu jam-jam sekian jam. Sekitar oke. Kita kan dalam salat subuh kita sudah waktunya subuh berakhir. Lalu ada sholat sunat yang namanya istisqa kadinto kapan dilaksanakan, dan waktu kadinto subuh habis pada pakai ngeng sholat sunat dalam waktu syuruk atau sekarang. Tentang tanda-tanda Lailatul Qadar seperti yang saya sampaikan tadi, itu tanda-tanda yang dijelaskan oleh ulama, sebatas ulama yang menjelaskan. Tentu mungkin mereka pengalaman. Jadi tanda-tandanya seperti tadi, biasanya cuaca cerah. Ini tanda-tanda versi mereka. Tapi mereka biasanya lah pengalaman gitu. Jadi yang nulis-nulis tanda-tanda itu adalah memang pengalaman. Mun tak pengalaman tak bisa beri tanda-tanda. Jadi mereka sudah mempunyai pengalaman kalau di malam Lailatul Qadar itu seperti itu. Artinya cuaca ini kecerah, angin lopati tandes, serap dan sebagainya, termasuk matahari tak pati terang. Itu versi mereka. Engkila nih kan bakun. Artinya versi mereka. Deki umpaman pas panjenengan umpamana sudah tahu pengalaman. Karena tentunya nika lakuna ate tangki usat Lailatul Qadar karena napa nyampung atena. Apa kebetulan napa cuaca seperti itu, maka panjenengan mempunyai kriteria lain nanti, tanda-tanda lain.
Karena pengalaman panjenengan TV. Tapi sementara yang tertulis dalam beberapa referensi memang seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman masing-masing. Kemudian sampai kapan Lailatul Qadar itu? Mungkin 1 malam hatta matla'il fajr seperti tadi itu. Jadi man kebetulan nih Lailatul Qadar malaikat nih akan turun ke masuk dekat compon panjenengan saja malaikat. Apa yang disampaikan? Assalam yukri'ukumus salam jabun malaikat. Ya mukminu ya mukminatu, hei orang mukmin, laki atau bini, Allah Ta'ala semaha salam menyampaikan salam kepada kamu. Artinya dari malaikat adua aki panjenengan mantar selamat aki mantar apa selamat ben Allah. Ini kan masuk dekat compok-compok. Kan cuman kita nggak tahu. Jadi bisa saja panjenengan tepak saren bisa. Bisa saja jenengan tepak maca Quran bisa. Sebab nih kan sampai subuh hatta matla'il fajr kisah dengan Al-Quran. Jadi sekeliling malaikat dan compok-compok ini sampai subuh. Cuman beda compon orang beda sitai kintare beda. Compon pasir hasil kintare siamoso ben tretana, amoso ben sepopona, amoso ben tetanggena, amoso ben rengtuana. Ini kalau kintare nih. Jadi mau lauk becek sapelean ada malaikat intar. Nomor 2 adalah orang yang suka mabuk, suka mengkonsumsi sabu-sabu, loy kentare nih. Di malaikat loy kentare. Nomor 3 mana pinang kitab orang yang suka makan daging babi dan anjing. Ini kalau kentare giang. Jadi ini kan ketelo orang nih kasih loy kentare. Telo orang siamoso ben sapopona ben majadiin naudzubillah ben reng tuan naik kamoso kapi. Lain nikah tai gentarnya. Tai dua aki selamat ben malaikat. Mun panjenengan sah biasa bagus dekat tatang ke dekat bele dekat retan. Nika panjenengan itu aki selamat. Meskipun panjenengan tepa asaren. Napa boleh panjenengan tepa salat. Nah nikah. Kemudian tentang sholat isyraq. Sholat isyraq. Kita biasanya beda monyi sholat isyraq. Panapanya mana sholat kadinto beda waktu-waktu yang memang tidak dianjurkan dilakukan atau melakukan sholat. Yaitu termasuk setelah melakukan sholat subuh. Panjenengan atau saat sholat dimin kecuali sholat sebab yang sebab keada. Contoh apa sebab keada nih Kang? Panjenengan masuk masjid. Panjenengan masuk masjid sunat asolat. Jadi sebabnya ikalaku keada. Karena beda sholat sebabnya ikalaku dibodi. Contohnya sholat istihara. Asolat dimin sebab pas menyusul. Napa saya napa punten. Dan nikah salat sebab. Beda salat yang sebabnya dikerjakan dulu. Contohnya panjenengan ngala wudu, lha nika sebab. Pas panjenengan salat wudu, sunat nikah. Lo kenapa kita salat pada saat waktu-waktu yang memang tidak dianjurkan tadi, seperti salat sampuna salat subuh. Mari ngala wudu, panjenengan salat wudu oleh apa? Mari ngalakoni sebab. Panjenengan masuk ke masjid sebab mereka lakuh sholat lo kenapa? Oleh bila kapanpun. Nabi benih sholat sebab atau sebab kabudi. Dan ini panjenengan tak usah. Napa ini kenyamanan bekto tahrim, makruh tahrim, makro sesemak ke haram, kilo haram keng semak. Artinya mau terlalu sekut bisa haram. Jadi kalau syuruk nanti, kalau mamanya waktu syuruk, jenengan dilebih, dari baktona bel na bamunya necem. Pada benar, saya stona cem saya agak cem ni kelai lebih, pasti lah lebih ni kabon. Jadi mamanya
tona napa tuluk jam sekian ning niki lebih editi. Ada basyuruk ini kan beda ilmu na ilmu falak nih kan. Jadi syuruk jam sekian lebih editi. Serba lebih kangku teng-atek. Nah, seperti mana tentang telasan bakal datang nikah dipastikan berbeda. Apa? Dipastikan berbeda. Artinya orang atau kelompok yang berlebaran yang penting beda bulan dalam arti ikatela atau punten adalah nikah. Lah bakal datang nikah beda bulan king lo ikatela. Kenapa? Dalam ikatela bulan nikah ada istilahnya beda hilal tapi tak memungkinkan untuk dilihat. Jadi umpamanya orang yang berdasarkan yang penting ada bulan dalam arti ekatela atau bentan adalah seperti datang nih kan sudah dipastikan Jumat pada saat telah. Kenapa? Ada bulan itu yang tidak memungkinkan untuk dilihat. Maka ada deki umpamanya langsung tanggal 2 teki. Betul, benih pas ngocak ternyata bener setelah kada ya teki bulan. Bukan gitu, memang ada bulan king lo ikatela. Jadi monomami bersih yang berdasarkan atelasan, berdasarkan ikatela mata. Kilo atelas. Mon orang yang berdasarkan yang penting ada atelas. Jadi tanggal Jumat itu ada bulan king tidak memungkinkan ikatela. Maka apa deki tanggal berikutnya tengki bulan bisa saja sebab ada memang. Makanya dalam masalah ini perbedaan dalam menafsiri hadis. Jadi panjenengan tahu usah atau karan pada bener tahu usah atau karan karena seperti Muhammadiyah sudah memberi pengumuman kan. Karena memang ada bulan. Anggap tanggal situng bon. Yang kita yang menafsiri hadis harus ikatela. Kita berani sebab nang hadis harus ikatelang. Jadi kalau menurut versi mereka kata-kata ru'yah itu adalah dilihat dengan ilmu pengetahuan, bukan dilihat dengan mata telanjang, dilihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi pun ereken detik leder itu ilmu pengetahuan. Tanggal 1 ini ya telasan. Menurut versi yang lain kata-kata ru'yah itu adalah dilihat dengan mata, bukan ilmu pengetahuan. Itu bedanya. Jadi panjenengan tahu sibuk binikah. Kayak cuman kalau mamanya kita ikut pemerintah, ikut berdasarkan ru'yah yang tadi itu, ini kan lebih bagus memang. Apa? Atorok Pak Buah, atorok Presiden, Menteri Agama. Benih pasenan lagi Pak. Apa Jokowi mi atelasan si Budian, tak usah pesoan, ada kunana. Deki Pak Menteri Agama saya lagi terus apa Menteri Agama tak pada bin Mekah mau apa pada bin Mekah ada remem bianjar yang duhur lalok pada manjanan ora Mekah ke mangken nih kita apa jangan sopu panjenengan deki sopu pokol sanga lah tahu salah tempat lain lah tahu usahanya. Jadi memang Menteri Agama mungkin tambah jadi yang mungkin ru'yah dilihat itu adalah sekian, tambah yang gula lo peteoning ilmu nikah, ilmu falak ini paling lo oning, mungkin cukup. Kenapa? Masalahnya untuk memberitakan ada yang mengatakan waktu hari raya tidak berpuasa haram. Berapa? Haram. Hari raya. Bagi kita yang tidak tahu, kan tahun lalu pernah terjadi tidak bersamaan. Ada satu aliran hari ini, besoknya hari itu. Oke, pada pertanyaan kemuntelasan laku kan bisa saja tak pada nih, bisa. Anak sudah diperkirakan pondok pada. Jadi mon pas abareng nikah, mon eketela kisah abareng nikah, eketela pas memang ada bulan, eketela abareng nikah pon. Mohon seperti mungkin memang tak
jelas tak bareng, karena ada bulan tapi tak mungkin ketela. Jadi yang mengatakan ada itu lebaran ya. Lah makin ketiban apa? Kita hukumnya berpuasa di hari lebaran itu kan haram. Ya mun panjenengan lebaran mangkin, atelasan mangkin, ki haram. Mun panjenengan atelasna laku, kita haram. Dengan dasar-dasar yang tadi, kita kira panjenengan tak usah ngoceh orang. Sate telasan mah apa saben jan situ ngasih atelasan kade. Tak usah si atelasan kade, tak usah nyalaaki nih jang. Bahkan yang sepon atelasan kisah si haram. Jadi umpaman apa atelasan Jumat. Ki haram japasem dan umpaman memang atelasan dengan keyakinan yang seperti tadi ki japasang. Mun kita umpamana nomor situng belum ekatela bulan. Nomor 2 ada pengumuman di Menteri Agama atau yang dari pemerintah. Angki panjenengan kudu apa asang? Anapa? Dengan 2 alasan tadi bulan kilo ketela dan tidak mungkin ketela makin ya, tak mungkin. Benih kan karena ondem benih. Karena memang karena kecilnya kesempatan untuk iketela. Ada cuma lo iketelang gitu. Jadi kita mengikuti Menteri Agama, mengikuti anggap kiai-kiai banyak alasan mengikuti ilmu yang seperti yang kita miliki tadi. Tempon. Jadi kita mengikuti saja itu saja. Lepas sajian lengkap nih. Mungkin jaga begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.